Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman, dulur, sahabat. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat selalu, jasmani, rohani, ekonomi. Muga-muga rumah tanggamu sakinah, anakmu sehat, bojomu sehat, rezekimu lancar, umurmu berkah, rezekimu berkah, ilmumu berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku, hari ini kita ngobrol soal diktator. Apa yang terbesit dalam pikiranmu kalau dengar kata-kata diktator? Oh ya, aku masih di Jakarta, teman. Terima kasih ya untuk teman-teman mahasiswa dari UI dan lain-lain yang tergabung ke dalam panitia tabligh akbar kemarin di Pancoran. Subhanallah, moga-moga mudah-mudahan silaturahmi kita kemarin itu sama Allah disimpan menjadi satu folder, walaupun tidak dirasakan manfaatnya hari ini. Mudah-mudahan itu tetap folder itu tersimpan rapi di Lauhil Mahfudz, dan besok sama Allah akan tetap dikembalikan kepada kita masing-masing dalam bentuk keberkahan dan keselamatan. Masya Allah ya. Jadi gini, oke, sebelum kita ngomong diktator, ngobrol sih dulu ya temen ya. Tadi pagi kayaknya admin unggah galeri foto kayaknya ya. Sekilas aku dengar, terus makanya kok banyak WA masuk, banyak SMS masuk, tanya kok Gus Nur foto sama juru bicaranya Hizbut Tahrir, apa Gus Nur itu Hizbut Tahrir? Ada yang tanya begitu, ada yang nadanya klarifikasi, ada yang nadanya langsung ini, oh makanya nyinyir sama pemerintah, ternyata anteknya Hizbut Tahrir Gus Nur. Ada yang bilang begitu. Ya Allah, hebatnya luar biasa. Subhanallah. Kemarin saudaraku jam 9 pagi kita pengajian di Pancoran, itu temanya taubatan nasuha. Nanti ada videonya nanti ya, insya Allah. Tidak bahas politik, tidak bahas Hizbut Tahrir, tidak bahas ormas-ormas, tidak bahas negara ya. Oke, kita bahas taubatan nasuha, istighfar, zikir. Terus jam 10:30 sama panitia saya dibawa meluncur ke acara yang kedua, yaitu di Gedung Juang 45 di Menteng. Di situ ada acara talkshow yang membedah masalah kesehatan. Pembicaranya profesor doktor itu. Terus pesertanya dari Sabang sampai Merauke, yang rata-rata itu bidan, perawat, pokoknya ahli-ahli kesehatan begitulah. Nah, aku yang nggak mudeng kok aku diundang di acara itu maksudnya apa? Ternyata aku dikasih waktu 15 menit untuk bahas kesehatan dari sudut Al-Quran. Oh ya wes, nyambung berarti kesana. Setelah sholat duhur baru saya dengarkan itu. Ya Allah, luar biasa ternyata acara itu. Ada pakar herbal, ada pakar, pokoknya dokter semua. Yang dibahas itu enzim, bakteri, kuman, ini jenis bakteri yang begini, ini bisa, wah bahasa dokter paham aku guys. Nah terus dibalas saat sessionku, aku dipanggil naik ke podium. Ya, bahas aku sesuai bidangku. Ketika lagi baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Pas lagi ngaji ayat kok tiba-tiba ada tamu undangan masuk, ternyata Pak Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir. Aku itu sama beliau yang nggak kenal, yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah ngobrol. Itu ketemu di forum itu ya sama-sama diundang. Oh,
Terus beliau pun juga ngomong kok, bahkan beliau waktu itu kemarin ngomong masalah kesehatan dari sisi akidah. Oke, acara selesai, terjadi session foto-foto, ya foto lah. Terus tadi diunggah sama admin, oh ternyata begitu responnya ya, cepat sekali ya. Oh Gus Nur ternyata HTI. Subhanallah. Cuk kado tuh aku akal arah itu. Wes. Lebih parah dari Nokia 3310. Cara berpikirnya itu lebih parah dari Nokia 3310. Berpikir, memutuskan tafsir, memutuskan hukum, eksekusi itu berdasarkan moto iki, moto lahir. La haula wala quwata. Aku rek yo bah Hizbut Tahrir, bah FPI, bah setan, bah gendruwo, bah koruptor, bah bajingan. Ketika dia jatuh, ketika dia terdolimi seumpama ya, ketika dia terpuruk, itu jiwaku rek. Aku akan datang, aku akan jenguk, aku akan peluk, aku akan rangkul. Aku akan hibur. Aku akan besarkan harapannya. Atas nama manusia, bukan atas nama bajunya. Jadi misalnya ngomong kecelakaan, duer, truk, nazak sakaratul maut. Aku nggak peduli, aku ateis, Buddha, Hindu, Kristen, dobol, nggak peduli aku rek. Mau preman nggak peduli. Ketika dia sakaratul, dia kejet-kejet, tetap tak tolong. Langkah pertama tak bawa ke rumah sakit. Aku nggak mungkin buka KTP-nya dulu Islam apa Kristen, NU apa Muhammadiyah, gak ngono rumus hidupku itu. Waduh, rek. Aku dulu punya koleksi banyak foto sama pelacur-pelacur. Makanya kemarin aku bikin video pelacur agama itu. Dulu aku menulis buku, judulnya belum tentu. Ada beberapa teman yang sudah baca buku itu ya. Di dalam buku itu ada satu judul yang berjudul Tante Rosa. Kalau saya nggak salah itu, kalau nggak lupa itu menceritakan tentang balada seorang pelacur dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Nah, untuk supaya hidup buku itu aku observasi rek. Jadi pelacur kelas tinggi sampai kelas 5.000 di sawah itu tak wawancarai rek. Ya Allah, ada dimensi ilmu yang tidak bisa diukur dengan uang. Ngobrol karo tukang becak, mari nyenuk. Tukang becak aku mari beli pelacur di sawah itu 7.500. Jadi kalau berhubungan badan itu kaki satunya nyemplung di sawah, kaki satunya naik ke parit. Jadi kayak anjing kencing itu loh, kayak asu ngoyo. Astagfirullah. Tak wawancara itu teman. Tak ajak foto ya kan. Banyak foto koleksi sama cewek-cewek cantik itu, pelacur-pelacur itu. Ya cuman gak tak unggah. Dan oleh aku tak unggah ngono ya apa ya kira-kira ya. Kalau dengan cara berpikirmu seperti itu, ya Allah. Tapi gak apa-apa lah, wong dunia maya kok. Kamu sekali-sekali tidak akan bisa apa? Gus Nur liberal. Gus Nur liberal. Kamu tulis sampai 1000 kali, 1.000.000 kali, sampai double cangkemmu. Kamu nggak akan bisa buktikan kalau aku liberal. Ya, Gus Nur anjing sampai moncrot hidungmu, sampai lede otakmu. Kamu nggak akan bisa buktikan kalau aku anjing. Dan aku nggak akan berubah jadi anjing. Aku nggak pernah jilat sana sini rek. Yo. Wes ya, jadi kurang lebihnya begitu. Teman yang satu resonansi, mata lahir perlu, mata syariat perlu, tapi jauh lebih perlu ada mata hati.
Ini lemah ini teman, ketutup kain tipis saja sudah nggak kelihatan, kehilangan tafsir hakiki. Ya, ini lemah, jangan terlalu mengandalkan ini. Nanti kalau saya foto sambil megang gas LPG itu terus, oh Gus Nur jadi agen gas LPG itu. Kamu tafsir begitu berarti. Subhanallah. Wes, diktator teman. 10 menit rek ngobrol ya. Moga-moga ana manfaate ya. Diktator. Diktator itu pemimpin yang otaknya besi, matanya besi, mulutnya besi, tangannya besi, hatinya besi, jiwanya besi, ruhnya besi. Diktator itu otaknya batu, matanya batu, mulutnya batu, tangannya batu, hatinya batu, kakinya batu, langkahnya batu, ideologinya batu, keputusannya batu, semuanya batu. Atos, keras, egois, sombong, kalah menang nyirik. Lek jare wong Jawa ngono, kalah menang nyirik iku bahasa Indonesiane apa? Wis ngono lah, kalah menang nyirik. Itu diktator. Bikin hukum sendiri, dilanggar sendiri. Itu diktator. Ya. Asal pokoknya cocok sama hatinya, nggak peduli melanggar hukum negara, hukum konstitusi, hukum undang-undang, bahkan nggak peduli melanggar hukum agama. Itu diktator. Gini, tak kasih gambaran gampangnya saja ya. Contohnya diktator yang paling umum lah ya, misalkan Raja Namrud. Raja Namrud ini kan di mana itu sejarah, di Babilonia atau di Babylon ya, aku lupa ya. Intinya gini, Raja Namrud itu diktator. Dia nyembah berhala lah intinya, nyembah berhala. Nah, maka Nabi Allah Ibrahim datang. Allah menurunkan Ibrahim di situ, Nabi Ibrahim. Singkat cerita, diseru ke agama Allah. Nah, Raja Namrud ini marah, tidak mau. Diktator itu tidak mau kalau diseru ke kebenaran, itu nggak mau. Itu diktator. Sampai akhirnya suatu ketika terjadi, ketika kan di situ ada apa namanya, hari khusus gitu loh, kalau lebaran gitu lah, kalau lebaran tertentu ya, itu penduduk sana meninggalkan kota gitu kan, meninggalkan kota, itu rumahnya dibiarkan kosong. Nah, di saat itulah momentum itu digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung berhala-berhala itu kan, ngono ceritanya ya. Terus tinggal sisa satu berhala yang besar dan kapaknya dikalungkan di leher berhala yang besar itu. Oke, singkat cerita, begitu pulang lagi dari merayakan hari lebaran itu, marah. Raja Namrud marah, rakyat marah, semua marah. Lah, tapi itulah hebatnya ya. Sak marah-marahnya Raja Namrud, tetap proses hukum berjalan. Jadi Nabi Allah Ibrahim tetap diseret ke pengadilan, kan gitu, disidang. Jadi tetap kalah Raja Namrud secara hujah, kalah di persidangan itu. Raja Namrud kalah. Dalil akli kalah, dalil nakli kalah, hujah disiplin ilmu kalah, segala macam apapun kalah. Hukum fisik kalah, hukum fisika kalah, hukum apa kalah. Pakai dalil apapun Raja Namrud tetap kalah sama Nabiullah Ibrahim lo ketika debat, ketika adu argumentasi itu kalah telak. Lah, tapi namanya diktator ya, walaupun kalah ya tetap diktator. Jadi walaupun kalah hujah, kalah dialog, kalah hukum, kalah argumen, kalah apapun, namanya diktator. Akhirnya tetap saja Nabiullah Ibrahim dilempar ke api, dibakar. Itulah diktator. Nah, alhamdulillah di Indonesia nggak ada diktator, alhamdulillah. Ya. Jadi musuh diktator itu repot. Tapi ada kabar baik saudaraku, ada kabar baik. Coba pelajari sejarah. Mulai dari Raja Namrud, Raja Fir'aun, ya, siapa lagi? Sampai Hitler. Baca sejarah, semua diktator yang tercatat dalam sejarah, coba pelajari. Rata-rata matinya mengenaskan, rata-rata matinya menghinakan,
rata-rata aduh ya segitulah diktator itu. 7 turunan, anak turunannya menanggung beban aibnya, beban malunya. Coba perhatikan, baca sejarah. Semua diktator nggak ada yang hidupnya mulia. Karena diktator itu hakikatnya memang orang yang bikin hukum, melanggar hukum, dilanggar-langgar sendiri, nggak takut Allah, nggak takut agama, nggak takut syariat, nggak takut apa-apa. Diktator itu ya itu sudah. Masya Allah. Negara kalau dipimpin oleh seorang diktator, waduh, negara itu akan hancur sehancur diktatornya itu sendiri nanti. Namrud itu kurang apa? Fir'aun itu kurang apa? Diktatornya itu ya punya konsultan ilmu spiritual, punya dukun, konsultan dukun, punya semua dikuasai, mahkamah, MA, konstitusi semua dikuasai. Itu diktator tuh gitu. Semua lini dikuasai. Pondok-pondok pesantren dijejali duit gitu kan. Instansi hukum, oknum-oknum jejali duit, pengacara, hakim jejali duit, semua itu diktator itu. Insyaallah, wis kembangno saudaraku ya, kembangno muga-muga manfaat. 16 menit. Ini sambil nunggu video yang pengajian akbar kemarin. Masih diedit karena panjang. Nah, aku juga sambil prepare pulang ke Palu. Masih ada waktu sedikit ngobrol intermezzo. Muga-muga ono manfaate. Saudaraku, yang satu gelombang, yang satu resonansi, tetap jaga kesucian hatimu ya. Jangan pernah dijual berapapun nilai kesucian itu. Jangan pernah digadaikan, ditukar dengan apapun. Yang kedua, kalau sudah ngomong kemanusiaan, lupakan atributnya, lupakan organisasinya, lupakan apapun profesi titelnya. Mau senuk, mau pelacur, mau anjing, mau babi, mau asu, mau dobol, mau korengan, mau kudisen, mau profesor, doktor, apapun, setan, iblis. Ketika dia terpuruk, ketika dia sakit, ketika dia jatuh, lupakan semua atribut, lupakan semua ormasnya. Jenguk, takziah, peluk, rangkul. Kasih harapan baru. Bantu menemukan husnul khotimahnya. Ngono rek, iku rumus hidupku rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.